Jujur, gue cuma bisa pakai sepatu ini 10 menit di indoor dan 10 menit di outdoor, dan jadilah video performance review ini. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Trust Expert. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, tetap kayak masih ada slip-slipnya. Gue bingung kenapa masih ada slip-slipnya gitu ya. Cuma ya karena di lapangan indoor yang bersih, slip-slipnya masih bisa ditolerir lah. Nggak ada yang sampai menggagalkan pergerakan juga. Masih bisa diandalkan. Semua manuver gue juga masih tercover, nggak ada yang sampai kepleset gitu. Tapi begitu dibawa ke lapangan basket outdoor, apalagi yang berdebu, wah gila, ini material outsole-nya bener-bener dust magnet banget. Baru dipakai sebentar udah langsung hitam semua, ketempelan debu, dan itu mesti rajin-rajin wipe off banget. Jadi kalau di lapangan outdoor yang berdebu, slip-slipnya jadi sering banget. Terus banyak juga yang sampai menggagalkan pergerakan gue, jadi slipnya jauh gitu, sampai kepleset gitu. Tapi nanti kalau udah di wipe off, lumayan slip-slipnya berkurang, jadi nggak jauh-jauh amat. Jadi kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini untuk di lapangan outdoor, apalagi yang banyak debunya, mesti rajin-rajin wipe off banget. Kayaknya setiap kali satu serangan wipe off, satu serangan wipe off gitu ya, kalau pengen tetap aman tractionnya. Kecuali abas kalian main di lapangan basket outdoor yang permukaannya kasar gitu, kayak aspal. Nah, itu kemungkinan aman nih tractionnya. Yang nggak aman adalah durability-nya. Ini aja tractionnya baru gue pakai 10 menit indoor, itu udah kayak ada bekas penghapus-penghapus yang terkikis gitu. Baru 10 menit indoor loh, baru indoor, belum outdoor. Nah, nanti begitu habis dipakai outdoor, ada lagi videonya gue tunjukin. Jadi tetap ada kayak lapisan-lapisan penghapusnya gitu yang terkikis, ditambah dengan debu yang sangat banyak. Jadi gue nggak tahu nih apakah akan awet gitu untuk dipakai di outdoor terus-terusan gitu, karena sebenarnya tractionnya sih terbilang dalam-dalam dan tebel-tebel gitu. Kalau gue dorong-dorong juga keras-keras sih ya, tapi nggak tahu nih dengan segampang ini terkikis gitu, kira-kira bisa awet berapa lama, itu yang gue agak bingung tuh memperkirakannya. Kemudian ini bahan rubber outsole-nya tidak squeaky. Heel to toe transition-nya sebenarnya cukup smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot sudah dibuat cukup rounded. Terus ini kan traction pattern-nya tuh grooves-nya agak lebar-lebar gitu ya. Itu secara otomatis kayak menciptakan flex groove juga. Jadi bikin sepatu ini makin gampang nge-flex. Ditambah lagi juga keseluruhan materialnya gampang nge-flex. Cuma yang bikin sedikit menghambat heel to toe transition-nya adalah karena beratnya sepatu ini. Sepatu ini tuh bottom heavy, berasa kayak berat di bawah. Ketahuan banget ini beratnya tuh dari outsole-nya. Ini kan material rubbernya emang banyak banget kan, sampai naik-naik menggantikan midsole gitu ya. Jadi ya agak-agak kurang mendukung sih kalau mau dipakai buat akselerasi gitu. Tidak akan berasa lincah lah pakai sepatu ini. Bicara soal outsole yang naik-naik menggantikan midsole, berarti kita harus ngebahas ke cushion. Sepatu ini tuh tidak ada cushionnya sama sekali, alias tidak ada midsole. Jadi ini outsole full terus dibikin naik seakan-akan ada midsole, padahal ini masih bagian dari outsole yang overlap naik ke bagian upper material. Jadi ya ketika abas kalian pakai sepatu ini, feelsnya keras aja gitu, nggak ada cushioningnya, karena bener-bener langsung menghantam si outsole. Dan yang makin bikin nggak enak di bagian dalam si outsole-nya ini, di bagian dalam nih, itu tuh bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Jadi kayak bolong-bolong kotak, terus ada garis-garisnya, itu bentuk kayak kotak-kotak gitu, dan itu wah nyakitin telapak kaki. Ini kalau insole-nya diangkat, itu kelihatan tuh insole-nya ada bekas kotak-kotaknya gitu ya. Abis gue injek, mana insole-nya tipis banget lagi kan. Gue nggak tahu nanti kelihatan nggak di video, abas kalian lihat aja sendiri. Mudah-mudahan cukup jelas ya kelihatan kotak-kotaknya. Jadi jelas ini zero impact protection, sama sekali nggak ada impact protectionnya. Sangat tidak cocok untuk digunakan. Bukan cuma buat lutut yang bermasalah aja sih, sebenarnya untuk lutut yang sehat pun
sebaiknya jangan sih ya, kecuali abas kalian mau nambahin insole yang bagus ke sepatu ini gitu ya. Belilah insole yang tebel mungkin, terus yang ada shank plate-nya gitu ya. Nah itu baru tuh bisa nih pakai sepatu ini. Cuma jadinya bukan sepatu basket murah lagi, jadi sepatu mahal karena insole yang proper kayak gitu kan mahal ya. Jadi ya begitulah, cushionnya tidak ada. Court feel dapat, court feel jelas dong dapat karena kan nggak ada midsole-nya. Jadi langsung tuh outsole langsung napak tanah ya. Court feel sih dapat ya. Cuma ya buat gocek-gocek selama abas kalian tahan sama cushionnya. Nggak ada cushion, gue bingung jadinya ngomongnya. Pokoknya nggak ada cushion aja. Kalau abas kalian tahan ya cocok-cocok aja buat gocek-gocek. Dah gitu sih secara cushion ya. Lanjut ke material. Untuk upper materialnya sebenarnya not bad. Ini pakai mesh upper gitu, terus kayak double layered gitu ya. Di bagian luarnya kayak ada material plastikinya gitu. Sebenarnya oke, berasa cukup tebal, nyaman juga di kaki. Zero break in time, dari awal penggunaan udah langsung lentur mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku. Cuma kalau secara breathable ya standar sih ya, breathable-nya kayaknya ini sirkulasi udaranya kehalang sama material yang plastikinya ini deh, yang di atasnya ini. Jadi udara nggak gitu bisa keluar masuk, cuma dapatlah dari material lidahnya ini yang bolongannya gede-gede nih meshnya. Jadi ya standar aja lah secara breathable. Kalau dipakainya kelamaan sama dipakai dalam cuaca yang panas, kayaknya ya bakalan berasa cukup anget juga di dalam sepatu ini. Untuk material talinya ini jenis lace ropes kayak gini sih biasanya gampang lepas, jadi gue nggak mau ambil resiko, langsung aja ikat double, ikat mati. Untuk padding lidahnya cukup-cukup aja, meskipun berasa kempes, tapi kayaknya kebantu sama material synthetic leather yang ada di depannya nih, yang logo Trust ini. Jadi ketika ngiket tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan karena kena si material synthetic leather ini. Kemudian untuk padded collarnya kurang sih, padded collarnya tuh harusnya dibikin lebih padat ya. Ini padahal gue udah iket talinya kan kenceng banget gitu ya, tapi sangat gampang untuk ngelepas sepatu ini tanpa harus ngelepas iketan tali sepatunya. Tinggal tarik aja udah copot deh dari kaki. Padahal ini potongannya udah termasuk high cut loh. Biasanya kalau potongannya high cut kan udah meluk ya, meskipun padded collarnya tipis gitu. Next, untuk fitnya abas kalian bisa ambil downsize satu ukuran dari sepatu basket Nike ya abas kalian. Gue bandinginnya pakai sepatu basket Nike aja ya, yang paling umum soalnya. Gue biasanya pakai Nike Euro 43, di sepatu ini gue harus downsize ke Euro 42. Sempat nyobain yang Euro 43 kan, gue kan dikirimin dua tuh, ada size 43 sama 42, karena gue juga nggak yakin sizingnya gue cocoknya yang mana gitu, tapi ternyata harus downsize. Kalau true size berasa gede banget, masih banyak sisa ruang kosong. Kalau dengan downsize satu ukuran sih, sisa ruangan di ujung toe-nya lebih sedikit, cuma menyisakan berapa mili gitu. Bagian atasnya juga nggak bubbly, samping kanan kiri udah berasa pas. Kemudian untuk lockdown-nya, ini sih lockdown-nya sama sekali tidak oke sih ya. Meskipun gue udah ngencengin talinya sekenceng apapun, kaki gue tuh di dalam sepatu ini nggak berasa dipeluk gitu, kayak masih bisa gerak-gerak gitu. Ditambah lagi dengan padded collar yang kurang tadi, ada masalah, sebenarnya bukan masalah heel slip, lebih gampang lepas sih, bukan heel slip lagi, gampang lepas gitu. Jadi kalau lari berasa kayak keangkat-angkat gitu kakinya, ya gampang lepas lah. Jadi ya secara lockdown jelas masih perlu ditingkatkan lagi oleh Trust. Terakhir untuk supportnya, untuk support bagian depan sih masih aman, ada overlap outsole, terus material uppernya juga cukup tebel gitu ya, cukup suportif. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral itu kebantu sama material uppernya juga yang cukup tebal. Kemudian ada overlap outsole nih yang naik sampai ke bagian upper materialnya, itu nahan kaki kita ketika melakukan lateral movement. Dan meskipun di sepatu ini tidak ada outrigger, tapi sepatu ini hitungannya masih termasuk wide base, sehingga terbilang stabil lah sepatu ini. Untuk support bagian belakang tidak ada internal TPU heel counter ya, lembek banget, gampang banget dipencet-pencetnya.
Yang bikin agak mendingan itu ada overlap outsole nih, naik 2 biji gitu. Itu kayak jadi semacam ya penggantinya heel counter lah, cuma kan pendek banget ya. Ditambah lagi sepatu ini juga gampang banget ngelepasinnya dari kaki, tinggal injek langsung lepas gitu ya. Jadi sekitaran ankle nggak berasa aman tuh, nggak berasa dipeluk. Terakhir di sepatu ini juga tidak ada shank plate, sangat gampang buat nekuk-nekuk sepatu ini, buat dipelintir-pelintir. Gila, ini sama sekali nggak rigid. Jadi secara torsional support nggak ada sih. Jadi hati-hati kalau pakai sepatu ini, jangan terlalu eksplosif, nanti telapak kaki abas kalian bisa over twist. Oke, segitu aja performance review gue untuk sepatu basket Trust Expert ini. Masukan gue buat seluruh brand lokal di Indonesia, harus mulai berhenti nih bikin sepatu basket yang nggak ada midsole-nya kayak gini, karena ini tuh nyakitin kaki gitu. Kasian kaki-kaki abas kalian yang udah terlanjur beli sepatu ini gitu ya, misalkan budgetnya terbatas terus terlanjur beli sepatu ini dan ternyata kaget dia kok berasa keras banget, ternyata nggak ada midsole-nya. Itu kasian loh, buat dengkul sebenarnya nggak sehat dan cukup berbahaya nggak sih kalau nggak ada midsole-nya kayak gitu. Jadi sama sekali nggak ada impact protection-nya kan. Tapi well, buat abas kalian yang tetap tertarik pengen beli sepatu Trust Expert ini, mungkin karena colorway-nya, jujur aja colorway-nya sih keren gitu ya, siluetnya juga ya masih terbilang oke. Ya nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Terus juga saatnya giveaway. Jadi gue ada 2 sepatu Trust Expert ini, same colorway, cuma size-nya aja beda. Yang gue pakai untuk review ini size 42. Masih ada yang size 43 brand new, belum gue pakai sama sekali karena kegedean. Jadi gue akan giveaway 2 pasang sepatu Trust Expert ini. Satu yang bekas review size 42, satu lagi yang brand new size 43. Cara menangin giveaway-nya nanti abas kalian bisa cek di Instagramnya Anak Basket Channel. Buruan di follow Instagramnya, jangan sampai nggak follow karena biasanya gue banyak melakukan giveaway tuh di Instagram situ, di Instagramnya Anak Basket Channel. Ikutin aja langkah-langkahnya semuanya dan semoga beruntung. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fairly Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.